Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada siang hari ini, materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah mata pelajaran mesin penggerak utama 1. Oke, di mana mesin penggerak utama ini wajib kalian pahami dan ketahui sebagai jurusan teknika kapal niaga ya. Oke, selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah kalian dapat menjelaskan perbedaan mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah, oke, serta perbedaan motor diesel dan motor bensin. Diharapkan setelah kalian menyimak dan mendengarkan materi yang Bapak berikan, kalian dapat mengetahui ya perbedaan masing-masing mesin tersebut. Ya, di sini mesin diesel versus mesin bensin. Oke, mesin diesel memiliki tingkat efisiensi bahan bakar sampai 15% dibandingkan mesin bensin biasa. Mengapa? Karena pada mesin diesel, pada proses pembakarannya menggunakan injektor, di mana injektor tersebut berfungsi sebagai pengabut pada ruang bakar. Dan bahan bakar yang dikabutkan ini biasanya sampai 0,0 milimikron sekian. Sehingga mengapa mesin diesel itu menjadi lebih efisien dibandingkan dengan mesin biasa yang mengandalkan busi pada pembakarannya ya. Oke, kemudian salah satu kekurangan dari mesin diesel adalah pada bahan bakarnya. Pada bahan bakar mesin diesel yaitu solar, biasanya yang ada di mesin penggerak utama pada kapal itu apabila tidak digunakan atau pada kondisi lingkungan yang cukup ekstrim dingin, bahan bakar tersebut akan berubah menjadi waxing atau mengalami proses seperti pembekuan karena adanya cuaca ekstrim yang dingin. Hal tersebut nantinya akan berdampak kesulitan pada saat menghidupkan mesin diesel. Sehingga solusinya adalah biasanya terdapat alat tambahan pemanas ya, mesin bantu pemanas. Biasanya heater sebelum menuju ruang bakar mesin penggerak utama, yaitu menuju alat pengkabut tersebut. Biasanya ada proses pemanasan sehingga bahan bakar tersebut dapat mencair dan mudah dalam proses pengkabutan yang dilakukan oleh injektor. Oke, lalu kemudian adalah salah satu kendala besar juga pada mesin diesel adalah emisi yang dihasilkan cukup besar karena pada mesin tersebut menggunakan emisi yang dikeluarkan adalah nitrogen oksida dan emisi hidrokarbon yang terbakar. Dan itu mungkin sangat berdampak kurang bagus untuk lingkungan ya, karena emisi tersebut yang dihasilkan dari proses pembakaran mesin diesel. Oke, kemudian di sini adalah sebelah kiri kita adalah prinsip kerja dari mesin diesel 4 tak, sedangkan di sebelah kanan mesin bensin 4 tak. Oke, di mana kedua-duanya itu memiliki 4 langkah ya. Langkah hisap, lalu ada langkah kompresi, lalu kemudian proses pembakaran, ekspansi, lalu langkah buang. Oke, sama seperti mesin bensin, yang membedakan hanyalah pada mesin diesel menggunakan injektor ya atau pengabut bahan bakar, sedangkan pada mesin bensin menggunakan busi sebagai nyala api sehingga proses tersebut dapat terbakar di ruang bakar mesin bensin. Oke, ini adalah proses terjadinya 4 langkah pada mesin diesel dan mesin bensin. Oke, di sini akan Bapak perincikan dari langkah pengisian, yaitu di mana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisap terbuka pada katup di sebelah kiri,
itu biasanya kalau dalam mesin bensin bahan bakar yang masuk. Kalau dari mesin diesel adalah udara yang masuk, oke. Kemudian adalah langkah kompresi. Piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup hisap dan katup buang tertutup. Jadi udara bahan bakar terkompresi ya, karena tekanannya tinggi. Oke, sehingga timbullah panas. Kalau di mesin diesel, hasil panas tersebut akan eh, akan membentuk sebuah titik api, kemudian terjadilah ledakan. Karena proses tadi, ketika langkah kompresi, udara akan terkompresi menjadi sangat panas, kemudian disemprotkan oleh injektor, maka terjadilah ledakan. Itu untuk diesel. Jadi bensin itu percikan busi biasanya ya. Oke, kemudian langkah usaha ini adalah di mana pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi dalam ruang bakar. Dan tekanan ini mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dan terakhir adalah langkah pembuangan ya. Jadi udara sisa dari hasil pembakaran akan keluar melalui exhaust. Oke, ini adalah proses dua langkah. Proses dua langkah ini cuma ini aja ya. Sebenarnya sama saja. Tapi dua langkah ini sebenarnya proses penggabungan dari langkah pengisian dan kompresi. Dan langkah terakhir adalah usaha dan pembuangan. Jadi dua langkah ini hanya dipadatkan saja nih. Langkah pengisian dan kompresinya hanya satu langkah saja. Tidak seperti mesin 4 langkah. Langkahnya itu berbeda-beda. Oke, jadi ini untuk mesin dua langkah. Oke, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini bisa kalian lihat kelebihan dari mesin dua tak adalah dia biasanya torsi yang dihasilkan tinggi, mesin dua tak. Oke, karena cukup menghasilkan, maksudnya cukup bukan dua langkah untuk menghasilkan satu langkah usaha. Sedangkan untuk mesin 4 tak atau 4 langkah, mesin tersebut membutuhkan 4 langkah untuk menghasilkan satu usaha. Jadi di sini jelas ya, mesin 2 tak dalam torsinya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin 4 tak. Lalu kekurangannya seperti yang kita tahu, proses pembuangan dari mesin 2 tak itu agak tidak sempurna ya. Jadi emisinya juga tinggi, sedangkan 4 tak biasanya pembakarannya lebih sempurna dia. Sehingga menghasilkan sisa pembakaran yang lebih baik dibandingkan dengan mesin. Oke, di sini adalah mesin 2 tak dan 4 tak pada mesin penggerak utama kapal ya, diesel. Oke, di sini kalian lihat kayak di sini ada pendinginnya dari air laut. Lalu di sini ada full tank masuk ke ruang bakar. Di 2 tak juga pendinginnya proses dari pendingin air laut juga ada selain dari oli mesinnya. Oke. Ini kalian bisa kalian lihat ya. Oke, lalu ini berdasarkan kerja piston ya. Jadi ada 3 berdasarkan kerja piston, mesin kerja tunggal. Setiap mesin kerja yang mempunyai satu piston aja, cuma satu blok silinder aja. Lalu yang kedua mesin kerja ganda. Ini biasanya genap ya jumlahnya ya, silindernya. Lalu ada mesin kerja berlawanan, opposed piston. Ini seperti yang kalian lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah mesin kerja berlawanan. Bagaimana langkah kerjanya nanti pada slide berikutnya akan kalian lihat cara kerjanya seperti apa. Kemudian ini menurut konstruksinya. Ada tipe tegak vertikal di mana mesinnya ini memang tegak ya. Jadi silindernya juga tegak, dia naik ke atas dan ke bawah pistonnya. Ya ini tipe atau vertikal, lalu tipe horizontal. Oke, tipe horizontal seperti ini dia. Kemudian tipe V biasanya ada pada mobil-mobil yang kalian sering jumpai atau sering kalian lihat ya tipe V ini. Lalu ini ada tipe opposed berlawanan. Oke, ini seperti ini. Jadi
piston, saat sebelah kiri melakukan pembakaran, sebelah kanan melakukan langkah kompresi. Jadi seperti itu berlawanan. Oke, ini tipe bintang radial. Biasanya ini untuk mesin pengganti mesin jet pada kapal, ya seperti ini dia, pada pesawat. Jadi ini adalah tipe radial. Oke, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan dapat mencatat dan menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan nanti. Untuk pertanyaan yang kira-kira kalian kurang mengerti, dapat kalian tanyakan setelah sesi ini berakhir ya. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.